Baiklah, yang pertama saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Hajah Tri Ratnawati, AKMSCE CPE. Monggo, Prof. Tri. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Saudara Promovendus yang amat terpelajar. Saya ucapkan selamat ya. Semoga nanti sukses. Yang pertama adalah begini, setelah disertasi ini selesai, tentunya saudara akan bisa memaknai. Tadi sudah disampaikan tadi ya, bahwa indikator yang signifikan dan sebagainya. Tetapi saya melihat hasil, ini perlu ada klarifikasi lagi. Karena semuanya ternyata hasilnya, hipotesisnya itu signifikan semua. Tetapi ada satu hal yang sepertinya ada anomali di sini, tidak sesuai dengan harapan. Di mana pengaruh lingkungan internal terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Jadi kalau lingkungan internalnya bagus, semakin tinggi, bagus, ya, maka pertumbuhan ekonomi desanya akan turun. Apakah seperti itu? Kalau demikian, maka analoginya berarti lingkungan internal BPR-nya nggak usah tinggi-tinggi supaya pertumbuhan ekonomi desanya tinggi. Apakah seperti itu? Ini yang pertama ya, yang perlu diklarifikasi. Di samping makna tadi seperti apa sebenarnya? Karena semuanya sudah sesuai harapan, kecuali yang satu tadi. Nah, yang kedua ini adalah bonus. Nanti kalau tidak terjawab adalah bonus ya, karena waktunya juga hanya tinggal 3,5 menit. Yang kedua, seluruh BPR di Indonesia itu berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu harus lakukan stress test. Mulai 2 tahun yang lalu ya. Tapi untuk kondisi 2019, khususnya di BPR Bank Jombang, Perseroda yang saudara pimpin, di mana saudara di sini memegang kendali. Coba saya ingin diceritakan bagaimana hasilnya terkait dengan variabel yang saudara teliti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Hajah Tri Ratnawati, AKMSCA CPA. Dari pertanyaan tadi dapat kami sampaikan bahwa hipotesis kami diterima, namun ada hipotesis ketiga, yaitu terkait dengan internal dan kinerja. Dapat kami sampaikan bahwa internal kinerja itu adalah skala makro saja, yaitu internal pada BPR. Sedangkan kesejahteraan masyarakat itu merupakan secara makro yang dipengaruhi oleh berbagai macam pihak, baik itu di internal desa itu sendiri maupun masyarakat yang lain. Komponen-komponen itulah, baik kepemimpinan desa atau kepemimpinan yang lain, di komponen-komponen itulah yang bisa membedakan sehingga tidak berlalu internalnya tidak begitu mempertajam akan hari itu. Nah, untuk itulah dalam penelitian ini kami melakukan kombinasi metode. Bukan kami, saya akan menggunakan metode agar lebih valid, yaitu menggunakan kualitatif. Jadi kualitatif itu untuk memperjelas itu. Jadi memang ada moli itu, maka kami menggunakan metode untuk kualitatif itu untuk memperjelas itu. Jadi karena di BPR itu skalanya hanya mikro saja, sedangkan kesejahteraan masyarakat itu kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan stress test, bahwa stress test ini untuk semua perbankan di Indonesia diterapkan stress test. Tujuan stress test ini adalah bagaimana mensimulasikan perbankan ini bila terjadi keadaan genting, yaitu terkait dengan resesi, terkait dengan pandemi maupun yang lain, mengukur kekuatan BPR dari kekuatan likuiditas dan permodalan agar sampai sejauh mana sih BPR ini tahan untuk menghadapi goncangan resesi atau keadaan yang tidak terduga. Nah, untuk BPR di kami kebetulan alhamdulillahnya dimiliki oleh pemerintah daerah, backup secara modal kami terus disokong terutama oleh Ibu Bupati atau stakeholder dan anggota DPR. Karena apa? Karena dengan adanya restrukturisasi kredit otomatis berimbas pada semua perbankan ataupun tidak terkecuali BPR. Namun demikian, dengan adanya dana desa kami menyalurkan kredit ke perangkat, maka perangkat ini tidak boleh direstruk karena potong gaji, auto debit, sehingga itulah yang menjadi jangkar kami atau kekuatan kami dalam menghadapi krisis. Kami memang pada awal-awal Maret atau setelah diumumkannya libur angsuran oleh presiden kita, itu banyak nasabah yang melakukan
tidak melakukan pembayaran dengan asumsi itu tadi libur angsuran. Namun tekanan yang paling berat justru dialami oleh dana pihak ketiga, adanya penarikan dari deposan karena merasa dia adalah cash is the king, itulah yang Cukup. menjadi Matur suwun Prof Tri karena waktunya udah habis. Siap. Yang kedua saya persilahkan Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi MSI HKSIE, monggo Pak Dekan. Terima kasih Pak Rektor pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Promovendus yang terpelajar, kali pertama saya sampaikan selamat. Promovendus masuk pada tahapan ujian akhir, mudah-mudahan dan semua berharap akan mendapatkan nilai yang terbaik. Ada dua hal yang perlu konfirmasi dan bisa ditanggapi oleh Promovendus. Judul yang disampaikan sangat menarik di saat memunculkan tentang lingkungan baik eksternal internal yang ada di Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda terhadap efektivitas dan kinerja Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada hasil yang telah dilakukan oleh Promovendus, kalau tadi sebetulnya sejenis pertanyaannya bahwa ada satu hasil yang negatif dan sudah disampaikan tadi jawabannya, sehingga saya batalkan pertanyaan itu, yaitu saya ingin tahu dari 11 hipotesis yang Promovendus ajukan, ke-11 pengaruh itu mana yang memiliki pengaruh yang paling efektif, dan diberi penjelasan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi MSI HKSIA. Dari penelitian ini, faktor yang paling utama yaitu pada internal terhadap kinerja BPR. Karena apa? Dengan kinerja internal BPR yang semakin bagus, dalam internal ini yang diutamakan sesuai dengan laten tadi adalah SDM. SDM kita semakin jika bagus, maka kinerja BPR akan meningkat. Karena apa? Karena BPR merupakan padat dengan pengetahuan yang diperlukan oleh SDM-SDM yang berintegritas, sehingga dari penelitian ini searah di mana internal kinerja itu menghasilkan koefisien jalur 0,959. Inilah yang menurut kami di BPR sangat diperlukan, bahkan di perbankan. Karena apa? Di perbankan itu biaya yang paling besar di samping cost of fund adalah biaya tenaga kerja. Tenaga kerja inilah yang menurut kami dan dialami oleh menurut saya dan dialami oleh semua perbankan harus terus diimprove. Bahkan di kala resesi ini kita terus mengedukasi SDM kita agar bisa terus melakukan peningkatan SDM-nya. Apabila dikala nanti new normal atau adanya misalnya adanya dana PEN ini benar-benar cair dan adanya stimulus dari pemerintah, maka SDM kami siap untuk menangkap peluang ini untuk menggerakkan perekonomian. Karena apa? Kalau kita di dalam masa pandemi ini tidak menyiapkan diri di kala new normal, maka akan tertinggal dengan fintech yang saat ini sudah melalui dengan zona melalui teknologi. Maka BPR yang semula menggunakan secara manual atau secara face to face harus mulai beralih ke teknologi, karena dengan teknologi inilah kita menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Dan dengan adanya teknologi ini maka kita juga akan mampu bersaing dengan fintech yang saat ini sudah menjamur. Karena apa? Karena fintech ini diberi karpet merah oleh regulator, sementara BPR dan perbankan itu dengan hak regulasi, semua diatur, semua diregulasi. Kalau kita tidak menyesuaikan maka kita akan tertinggal oleh fintech tersebut. Dengan adanya penyesuaian adanya pandemi ini, maka mau tidak mau SDM kita harus terus mengimprove, terutama di internal kami untuk meningkatkan kinerja di kala new normal atau di kala pandemi ini telah berakhir atau vaksinasi ini akan segera ditemukan, sehingga kita tetap bisa bertahan ataupun berjuang untuk melewati badai krisis ini. Walaupun kebijakan dari pemerintah mungkin restrukturisasi akan diperpanjang, tapi kita akan mencari peluang-peluang lagi, karena perekonomian yang digerakkan oleh fintech terutama untuk generasi pemasaran melalui fintech ini juga
akan dikembangkan oleh BPR-BPR yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya simpulkan bahwa Promovendus sebagai pelaku utama lingkungan internal terhadap kinerja sangat tinggi, iya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur suwun. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Amertuti Kuswaningtyas SHMM. Monggo Prof. Ami. Terima kasih Ketua. Selamat Pak Afandi. Ya, hari ini Anda menapai tahap terakhir dari penulisan disertasi saudara. Pak Afandi, saya mau nanya ini, dari daftar isi yang saya lihat di sini, sepertinya Anda ini menggunakan penelitian mix ya, penelitian kombinasi. Mengapa saudara menggunakan penelitian kombinasi, dan sebelum itu mungkin Pak Afandi bisa jelaskan ke saya apa yang dimaksud dengan penelitian kombinasi itu, yang bagaimana itu? Terima kasih. Agak deket Pak, kok suaranya kok tambah hilang begitu ya? Terima kasih pada yang terhormat Profesor Dr. Amiastuti Kuswaningtyas SHMM. Pertanyaannya, kenapa kami menggunakan penelitian mixed method? Karena apa sih penelitian mixed method? Mixed method adalah penelitian kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif menurut Sugiono. Kenapa? Atau sebaliknya, kita gunakan penelitian mixed method agar penelitian ini lebih valid, lebih variabel, dan lebih objektif. Seperti itu, Prof. Selesai. Kalau sudah tadi mengatakan kombinasi atau mixed method itu adalah kualitatif dan kuantitatif itu dijadikan satu dalam satu penelitian, maka yang Pak Afandi gunakan yang mana Pak urutannya? Dari kuan ke kual atau dari kual ke kuan? Sebagaimana kami sampaikan bahwa kami menggunakan dari kualitatif dulu baru ke kuantitatif. Oke, dari kuantitatif kemudian beranjak ke kualitatif. Nah, saya akan berlanjut bahwa hipotesis saudara kemukakan ada 11 ya, tetapi di slide 9 tadi kalau saya lihat ada 12. Mungkin saudara bisa jelaskan. Jadi hipotesis kami itu memang 12, sedangkan yang 11 kami menggunakan metode kuantitatif, sedangkan yang hipotesis yang ke-12 kami menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan triangulasi. Seperti itu. Mungkin penjelasan lebih lanjut kenapa Pak kok dilanjutkan dengan kual? Pertama, karena kami merasa adanya masyarakat desa itu bila dilakukan penyebaran kuesioner itu kurang mengena, dan kita pasti mendikte daripada masyarakat yang ada di desa. Katakan survei kami di samping dari intern juga dari ekstern, yaitu masyarakat desa, karena ini adalah dana desa. Sehingga dengan metode kualitatif kita langsung berwawancara untuk masyarakat desa yang terutama adalah pendidikan yang rendah, pendidikannya SMP maupun SD. Yaitulah yang kita gunakan agar penelitian ini benar-benar komprehensif antara kualitatif dan kuantitatif, karena masyarakat desa itu pemahamannya bila kuesioner kurang begitu mengena, sehingga kami menggunakan kualitatif melalui wawancara, sehingga kita dari wawancara itulah kita lakukan observasi dan kita lakukan triangulasi, akhirnya membuat perspektif model proses pengolahan bagaimana penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat yang diterima selama ini, sehingga bahasanya adalah bahasa yang benar-benar membumi, yang dipahami oleh masyarakat desa, sehingga kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita wawancarai untuk diambil saripati dan dikuantitatifkan, seperti itu. Cukup Ketua. Hatur suwun Prof. Ami. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Indrawati Yuhertiana AKMM. Monggo Bu Indra. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat sudah di ujian terbuka Promovendus Afandi Harisetyo Nugroho. Terkait sebetulnya temuan Bapak itu semua signifikan, yang tujuannya itu mengarah kepada bagaimana sebetulnya peran BPR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nah, saya langsung saja di temuan Bapak di halaman 12, halaman 81. Begini Pak, sebetulnya peran BPR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bagaimana? Karena kalau di situ Bapak selalu menjelaskan alokasi dana desa. Nah, kalau alokasi dana desa kan berarti memang peran dari government sendiri dalam memberikan pendanaan alokasi dana desa. Sedangkan peran BPR-nya sendiri, apakah bagaimana secara langsung perannya itu dalam meningkatkan public welfare? Terima kasih. Untuk peran BPR, terutama di BPR Bilik Pemda, dengan adanya dana desa ini sangat meningkatkan. Pertama adalah aset kami yang cukup meningkat. Yang kedua adalah dengan kami memberikan kredit kepada perangkat desa karena auto debit potong gaji, maka masyarakat perangkat ini akan juga menjadi corong marketing di BPR kami. Dengan adanya corong marketing ini, maka masyarakat yang ada di desa tersebut selama ini mandate-nya adalah ke BRI bisa diarahkan kepada BPR. Itu yang bisa membentukkan kesejahteraan. Karena apa? Karena selama ini masyarakat desa adalah kebanyakan yang kurang berpendidikan, masih mengambil dana dari pelepas uang. Di samping itu, BPR kalau dibandingkan dengan bank umum, maka BPR lebih bisa menyentuh face to face-nya maupun head to head-nya bisa dirasakan oleh masyarakat daripada bank-bank umum yang besar, karena ada semacam gap yang tidak bisa diberikan oleh bank umum karena berbagai macam ketentuan atau regulasi yang lebih ketat. Sedangkan BPR itu sifatnya adalah lebih fleksibel dibanding dengan, tentu lebih ketat dibandingkan dengan koperasi, tapi lebih fleksibel bila dibandingkan dengan bank umum. Kesejahteraan inilah dari pemberian kredit maupun kita itu sentuhan ke masyarakat, berinteraksi kepada masyarakat, akhirnya kita bisa menghimpun dana, dan itu juga kita melakukan edukasi karena perbankan ada literasi dan edukasi. Kebetulan Oktober ini bulan literasi edukasi, yang itu juga akan memberikan pemahaman dan pencerahan terhadap masyarakat kecil, bagaimana sih peran BPR ini bisa menumbuhkan perekonomian dan akhirnya menambah kesejahteraan. Karena dengan adanya pendapatan yang meningkat yang difasilitasi oleh pembangunan oleh dana desa, maka masyarakatnya akan bisa melakukan pergerakan perekonomian, melakukan usaha kecil maupun menengah yang karena dipicu oleh berbagai fasilitas yang diberikan oleh dana desa maupun alokasi dana desa. Kalau alokasi dana desa itu kebanyakan diberikan kepada gaji, terutama gaji kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa itu juga di samping itu bisa memberikan usaha, yaitu contoh peracangan maupun usaha-usaha lain yang mengacu pada kesejahteraan, nantinya mengacu pada kesejahteraan pada masyarakat tersebut. Adakah sebuah program yang langsung tepat sasaran, maksud saya ketika mereka melakukan usaha, apakah BPR juga membantu mendampingi masyarakat? Peran sertanya terutama kalau di bank kami adalah sebagai pendamping di BUMDes. Cukup, waktunya habis, matur suwun Bu Indra.